Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa pemirsa Libya Podcast, kami hadirkan tokoh-tokoh dari dunia pendidikan dan kami siarkan langsung dari studio Libya Podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Dan hari ini kita sudah mengundang Ibu Dr. Anda E.H. Julai, MPD. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Selamat datang di Libya Podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Terima kasih. Ini kehormatan bagi saya. Ya, ini saya menyaksikan Ibu E.H. ini termasuk yang aktif juga nih sebagai kepala sekolah menawarkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru di dunia pendidikan, dan beliau melakukannya sendiri dan kita tanya-tanya apa yang dilakukannya di sekolah saat ini. Baik, Bu, sekarang ada proyek apa nih yang menurut Ibu yang harus dilakukan dan Ibu lakukan di SMA Negeri 16 ini, dan ini menjadi penting untuk kita semua di dunia pendidikan? Ya, yang pertama kita melihat bahwa pendidikan adalah salah satu investasi jangka panjang untuk anak-anak kita, untuk masa depan anak-anak kita. Maka ketika melihat bahwa ada potensi-potensi anak yang harus kita pikirkan dan perhatikan, disitulah kita berpikir bagaimana mencari solusi yang terbaik. Saya kebetulan kepala sekolah di SMA 16 melihat kondisi dan situasi yang seperti itu, maka kita berpikir bagaimana memberikan kebermanfaatan bagi anak-anak kita. Karena walaupun SMA itu sesungguhnya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya, tetapi dengan zonasi seperti itu kiara condong di mana anak-anaknya kita tahu semua seperti apa, maka kita hampir setiap sekolah lah ya menghadapi masalah sekarang. Ya, most of them ya. Jadi saya berpikir bahwa pendidikan itu harus hadir memberi makna bagi mereka dan manfaatnya seperti apa. Jadi ketika saya melihat bahwa sangat sayang sekali kalau anak-anak kemudian hanya lulus di SMA, kemudian dia mencari kerja. Oke, kalau mencari kerja itu bisa di mana saja, tetapi lebih baik dia berpikir bagaimana meng-create lapangan pekerjaan. Dan bagaimana kita memfasilitasi itu, maka sekitar ada 40-50% anak-anak yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi itu. Kebetulan saya juga membuat program kurikulum Adiguna, di mana kurikulum Adiguna ini semoga berguna bagi anak-anak kita. Jadi kita memberikan skill bagi anak-anak yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi Adiguna ini sengaja menjawab tantangan bahwa realitas pendidikan sekarang itu berbeda dengan dulu, di mana anak-anak yang masuk itu sekarang lebih heterogen. Dan tentu dulu kalau misalkan di Kota Bandung mungkin anak-anak orientasinya melanjutkan ke perguruan tinggi di kota besar ini. Tetapi sekarang dengan zonasi itu, seluruh kompetensi, kecerdasan latar belakang anak masuk di situ. Maka lahirlah Adiguna ini. Betul. Nah, konkretnya Adiguna itu gimana tuh? Jadi kurikulum Adiguna itu saya terapkan dulu ada namanya double track kurikulum, dimulai dari diversifikasi kurikulum, di mana kita mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita kembangkan juga mengarah ke double track kurikulum yang memberikan anak skill yang bermanfaat bagi mereka untuk bekal supaya anak bisa mandiri. Ya, itu tujuannya, supaya bekal anak-anak bisa mandiri. Betul. Dan kemandirian itu menjadi ciri abad 21 ini. Betul. Dan ini adalah PR buat dunia pendidikan, bagaimana anak-anak itu mandiri sejak dini. Betul. Nah, dari Adiguna ini ada kemandirian apa tuh, Bu? Kebetulan kita, ya kalau saya itu kadang-kadang suka blessing ya. Kalau apa yang saya inginkan tiba-tiba Allah menyediakan sesuatu yang luar biasa. Datanglah penawaran dari perguruan tinggi yang memberikan skill marketing online gitu, digital marketing. Dan kebetulan juga setelah selesai itu saya juga punya sahabat Ibu Niken itu yang kebetulan suaminya komisaris Persib, teman saya, sahabat saya dari SMP. Dia itu dulu bekerja di Snaker dan lulusan ITB.
Nah, dia akan memberikan pelatihan gratis juga untuk anak-anak yang sudah selesai dengan skill kewirausahaan juga, digital marketing, kemudian diberikan K3-nya oleh beliau itu. Nanti sudah selesai kita jadwalkan agar anak-anak mendapatkan sertifikat, di mana ini sertifikat K3 itu bermanfaat untuk memperoleh pekerjaan. Dan juga di dalam digital marketing ini anak meng-create menjadi bagaimana anak ini bisa meng-create sesuatu yang menghasilkan pendapatan bagi dirinya melalui digital itu. Digital. Ya. Dan saat ini ada paradigma yang berbeda ya, bahwa memang anak-anak itu jangan berpikir bahwa nanti setelah lulus saya kerja. Nah, di abad 21 ini dengan era teknologi informasi ini, bahwa di sekolah itulah anak-anak harus memulai bekerja gitu. Nah, ini mungkin cocok ya dengan kondisi kurikulum yang sedang Ibu kembangkan dengan digital marketing ini. Ini ada nggak Bu anak-anak yang sudah memang action dan berbeda dengan yang lainnya? Ada. Dan kebetulan ini juga pernah disampaikan juga ketika P5 itu. P5 kan ada kewirausahaan. Dan di situ juga ada P5 itu apa ya? Kalau ke pemirsa supaya bisa ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kegiatan-kegiatan belajar berbasis proyek. Berbasis proyek yang nanti itu intinya pengembangan karakter menjadi profil Pancasilais itu yang seperti apa. Jadi anak itu harus seutuhnya menjadi manusia yang Pancasilais itu bagaimana, dengan kreativitas juga tentu saja di situ dikembangkan. Tidak hanya jiwa Pancasilanya, tetapi mereka harus bagaimana critical thinkingnya dikembangkan, kemudian kreatifnya dikembangkan. Nah, ini juga salah satu wadah atau media untuk anak memberikan kesempatan bagaimana bisa berkembang di situ. BH ini kurikulum Merdeka itu kan digulirkan sejak zaman Pak Nadiem ini. Nah, ini dari sudut pandang Ibu ini sebagai kepala sekolah bagaimana? Apakah ini opportunity untuk sesuatu yang baik atau memang ada penurunan sebagaimana? Harusnya ini digunakan sebaik-baiknya menjadi salah satu pengembangan potensi diri anak. Tetapi kita nampaknya belum betul-betul murni mengembangkan anak itu seperti apa. Nah, diperlukan satu pemahaman dulu bahwa manusia itu unik. Jadi tidak bisa diperlakukan sama. Anak harus pintar matematika semuanya. Tapi anak kan, kita kan tahu ya, Gardner itu multiple intelligence di situ. Maka kita harus memahami anak ini kepandaiannya di mana. Dari kepandaian itu kita kembangkan, berikan kesempatan seluas-luasnya agar potensi ini muncul dan kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Ini yang harus kita pahami. Jangan disamakan semuanya anak itu, karena unik manusia itu. Jadi nggak bisa kita punya target bahwa anak ini sama. Nah, ini merdeka belajarnya harus muncul betul-betul merdeka sesuai dengan karakteristik, potensi, minat dan bakat anak ini harus muncul seperti itu. Nah, ini mungkin yang masih belum menanjam kepada hal-hal tersebut. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, filosofi tentang merdeka belajar, bagaimana kita mengembangkan karakteristik peserta didik. Kebebasan di sini bukan kebebasan semau gue, tetapi mengikuti potensi, bakat, minat anak ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan disamaratakan anak itu kemampuannya. Ya, jadi sekarang sulit ya, ada memang masyarakat sulit menghilangkan bahwa anak-anak yang berprestasi itu dilihat dari nilai akademik. That's it. Itu sangat sulit, itu udah jadi mental block kita semua. Bahkan mungkin di guru-guru juga masih ada bahwa segala sesuatu tuh ukurannya harus angka-angka akademik. Nah, ini gimana strategi Bu Esa untuk ini yang saya kemarin kebetulan ada parenting ya. Parenting toxic parent. Salah satunya yang ciri-ciri dari toxic parent itu ekspektasi yang berlebihan. Artinya begini, orang tua kadang-kadang memaksakan kehendak
bahwa anak harus jadi begini sesuai dengan keinginan orang tua. Sedangkan anak-anak nggak bisa. Anak itu punya bakat di musik, biarin aja di musik. Anak tuh punya bakat di olahraga, biarin aja di olahraga. Nah ini kan bisa, kalau dia kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang, ini bisa jadi mata pencaharian yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Itu orang tua yang maksa anak masih ada zaman sekarang? Masih lah, masih ada. Apalagi Kirain udah pada paham gitu ya. Nah makanya kita adakan parenting, harus memahami bahwa ini adalah bagian dari toxic parent. Toxic parent tuh bukan hanya saja kekerasan. Toxic parent. Toxic parent ya. Toxic parent tuh bukan hanya saja Jadi kekerasan. orang tua itu jadi racun. Justru ya, jadi racunnya anak. Yang rugi siapa? Kalau anak sudah teracuni, kita kan orang tua. Nah itu harus dipahami. Jangan sampai anak itu menjadi bukan dirinya sendiri. Jadi apa ya, anak-anak kasihan juga ya kalau ada orang tuanya seperti ini tidak berdaya. Terus ke kitanya juga menjadi tidak optimal dong. Implementasi kurikulum. Ya, makanya kita sekolah membuka seluas-luasnya agar orang tua datang ke sekolah untuk konsultasi. Konsultasi. Nah, kebetulan juga saya ini salah satu yang nanti ditunjuk sebagai sekolah yang program gerakan sekolah sehat. Salah satu sekolah sehat itu bukan hanya sekolah sehat jasmani saja, tapi rohani. Salah satu program ini juga kebetulan saya punya program ini yang ditunjuk oleh Kemendikbud. Ada juga yang masuk dari psikologi, membuat MOU dengan kita untuk mental health-nya itu. Jadi kita akan melatih anak-anak sebagai peer counseling. Ini kan kesempatan juga. Kalau anak mungkin sama orang yang dewasa yang lebih tua, dengan orang tua kadang-kadang mungkin nggak terbuka. Dengan peer counseling mungkin anak-anak bisa secara mudah mengungkapkan isi hatinya. Nah itu mungkin juga anak perlu didengar gitu. Betul. Jangan disalah-salahin melulu. Itu juga toxic parent. Toxic parent ya. Terus sekarang kalau ada dalam bentuk pemaksaan anak, orang tua kepada anak di sekolah dalam bentuk apa, kan sekarang jurusan sudah tidak, tapi memang jurusan belum tidak ada ya, tapi tetap ada pengelompokan mata pelajaran. Ujung-ujungnya IPA lagi, PS lagi kan? Ya itu yang masih kita belum bebas ya, karena kita punten kalau kita bandingkan dengan luar negeri itu kalau yang namanya mata pelajaran wajib itu hanya beberapa. Dan kita kebanyakan pelajaran wajibnya. Terus banyak wajibnya kita tuh ya. Wajibnya banyak, sedangkan anak itu perlu mengembangkan diri sesuai dengan kapasitas, potensinya. Dan kemudian kita memilih pun tetap masih diarahkan. Nah itu mungkin saya kalau katakan ini masih banci ya, memang tidak konsekuen gitu ya. Memang kita ini ya tidak bisa mengimplementasikan teori seutuhnya. Makanya kita itu mungkin secara pelan-pelan untuk mengarah ke sana nggak mudah Pak Toto. Merubah paradigma atau mindset itu nggak mudah. Kita sendiri guru juga harusnya bisa sudah merubah mindset kita terhadap anak-anak. Jadi memberikan layanan kepada anak-anak pun tidak bisa disamakan. Betul. Terus apalagi dibanding-bandingkan, kamu mah kayak gini aja nggak bisa, itu sama itu tuh gampang. Nggak bisa seperti itu. Anak langsung aja hatinya tersentuh kayak gitu, jadi udahlah. Jadi itu sama saja dengan karakter assassination. Iya. Dan itu juga bagaimana menyikapinya dari guru-guru nih Bu Eha. Kan ini tadi udah masuk ke orang tua, ternyata masih ada yang toxic parent. Nah ini bagaimana di guru-guru? Apakah cepat perubahan ini beradaptasinya atau bagaimana? Entah kita masih menghadapi tantangan berat juga di internal kita. Kita itu senang berada di zona nyaman ya. Nah menghadapi tantangan itu sesuatu yang berat bagi kita karena tidak biasa. Kadang-kadang kita mau mulai sesuatu juga agak sulit, berat, karena dibiasakan dengan pola-pola yang sudah tersedia seperti itu. Nah di mereka belajar itu kan harusnya guru sudah bisa mengembangkan seperti apa pola pembelajaran, terus bagaimana model-model pembelajaran. Nah kebetulan saya juga sedang mengembangkan collaborative learning. Kelas 12 ini walaupun belum ke kurikulum merdeka, tetapi sudah mengantarkan ke sana collaborative learning. Dan presentasi
dijadikan sebagai mata ujian. Yeah. Beberapa mata pelajaran yang merupakan dijadikan sebuah tema, kemudian dia presentasi, membuat karya tulis, kemudian dipresentasikan. Alhamdulillah sekolah 16 bisa melaksanakan itu, walaupun dengan upaya jeripayah para guru yang luar biasa. Dan kemudian bagaimana kita mengarahkan teman-teman guru itu, saya mungkin dengan beberapa teman-teman mengadakan diskusi-diskusi, kemudian di MGMP juga harus ada senantiasa diskusi-diskusi tentang itu. Terus juga saya membuka keran untuk bersama-sama memecahkan suatu persoalan. Terus juga mungkin juga literasi gurunya diperbanyak lagi. Saya meminta teman-teman guru ya setidaknya membeli buku lah dari hasil TPG tunjangan profesi guru untuk meningkatkan diri, kompetensi kita itu harus ada. Maka saya minta setiap guru itu membuat referensi dari apa yang dibaca, kemudian didiskusikan seperti itu. Dan kemudian juga saya mengundang teman-teman dari luar sebagai narasumber. Tentu saja saya nggak mau narasumber yang biasa-biasa saja. Dari narasumber yang memang dia itu bisa. Dari Puskur, dari Kemendikbud, saya undang mereka dari Pusmenjar juga ya, Puskurjar ya sekarang ya seperti itu. Ya saya undang mereka untuk berbagi dengan teman-teman dan juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada teman untuk mencari materi atau meningkatkan pengetahuan atau kompetensinya melalui seminar, diklat dan lain sebagainya. Ya, dan ini Aba 21 ini ciri khasnya adalah media informasi ya. Jadi sebetulnya literasi dan tidak literasi itu fasilitasnya sudah orang tidak lagi bisa mau tidak mau karena fasilitasnya sudah tersedia. Aksesnya di mana-mana. Aksesnya di mana-mana, dan ini tantangan juga buat kita guru-guru. Kalau anak-anak mengakses dunia informasi, teknologi informasi, ini berbagai macam informasi. Dari mulai informasi yang dulu sampai informasi yang terbarukan. Nah ini dari SMA 16 sih menyikapinya nih. Kan pasti ada anak-anak yang aneh itu mengakses informasi-informasi aneh, dan bahkan yang di sini pernah ada anak yang dari seluruh mata pelajaran yang Anda sukai, pelajaran apa? Gak ada. Gak ada. Dan dia fokus mendalami apa yang dia cintai. Nah ini bagaimana menyikapinya? Apakah ada nggak ditemukan anak-anak di 16 atau cara penyajian supaya mengcover gitu anak-anak yang seperti itu, dia tetap keinginannya, minat dan bakatnya tersalurkan gitu, Bu? Ya, ada bakat yang aneh juga ada ya. Karena anak itu, kalau ada salah satu anak yang seperti itu, ketika dia itu sebetulnya masuk jenius 130 lebih IQ-nya. Ya itu kalau anak jenius itu kadang-kadang kalau kita nggak paham seolah-olah susah diatur. Karena tidak sesuai dengan konsep yang dia miliki. Jadi kita pun harus memahami maunya anak bagaimana. Nah kita salurkan aja. Nah kalau anak senangnya tiba-tiba diajak belajar dengan cara begini nggak mau, tapi kemudian anak-anak menemukan cara belajar yang dia menikmati dengan kondisi dan cara belajar yang seperti itu, kita biarkan aja. Dibiarkan ya. Dibiarkan. Tapi kita karena konteksnya dia sedang belajar, dia tetap monitor. Memonitor. Dia belajar dengan caranya sendiri gitu ya. Ya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi ya, menghadapi anak-anak dengan banyaknya beban. Kalau anak makin dibebani itu makin stres, saya kasihan. Tapi itu kan jarang juga guru-guru yang paham seperti itu. That's it. Masalahnya. Atau kita aja kadang kita ya sebagai kepala sekolah jarang paham. Saya juga setiap kali saya tanggal 17 kan ada semacam pembinaan dari kepala sekolah. Saya selalu menekankan kepada teman-teman untuk berhati-hati dalam memberikan bimbingan dan layanan pendidikan kepada anak-anak. Kalau kita salah, maka itu akan seumur hidup, akan membekas di dalam dirinya. Maka perlu kehati-hatian kita. Jadi kalau ya alhamdulillah di SMA 16 ini
guru-gurunya sabar-sabar. Memang sekarang harus sabar. Ya, kompetensi yang paling penting itu sabar. Sabar. Iya, kalau nggak sabar ya udah anak. Iya, lari anaknya. Ya, betul, nggak bisa. Tapi ada kalanya harus ada ketegasan yang lugas gitu. Oke. Supaya anak itu tahu arah kita mau kemana gitu. Jadi jangan ada pembiaran, tapi tetap memonitor. Diberikan kebebasan seluas-luasnya, tapi kita monitor. Iya. Iya, jangan sampai lepas gitu. Semau gue anak-anak itu. Baik. Nah, ini ada program yang akan digulirkan oleh pemerintah, makan siang gratis. Ya. Ini bagaimana? Apa ya? Ini akan menjadi opportunity untuk mencerdaskan anak-anak karena asupan gizinya mungkin terjamin, atau memang ini akan menjadi satu permasalahan baru di dunia pendidikan bagi kita? Menurut Bu Eha bagaimana? Kalau menurut saya itu harus dipersiapkan dan diperhitungkan dengan baik. Kita itu mengelola anak sampai ribuan. Di saya aja 1.200 sekian, 230-an ya. Iya. 1.200-an. 1.200-an lebih ya. Bayangkan kalau kita harus melayani anak sebanyak itu, Makan siang gratis, gimana? akan sangat. Mekanismenya, teknisnya bagaimana gitu ya. Kemudian penyediaan pengelolaan barang-barang makanannya mau bagaimana, anak mau cara makannya seperti apa. Nah, Ini akan menyita pekerjaan waktu. menambah pekerjaan kita. Karena apalagi terus harus memikirkan menu, dan di masa saat ini segala sesuatu serba mahal. Iya. Kemarin saya melihat di TV, tayangan TV, hitungannya 15.000 satu anak. Ya, planningnya gitu. Iya, 15.000 satu anak. Sekarang kan kalau kita lihat apa-apa serba naik, apalagi nanti entah tahun depan apakah harga-harga akan naik, itu mesti diperhitungkan dulu. Emang nggak kebayang ya sama saya kalau di 1.200 itu makan siang. Ya teknisnya bagaimana, kemudian ada sampahnya juga, pengendaliannya juga luar biasa. Memang ini akan menjadi pekerjaan berat ya. Ya, kita aja ada kantin yang kemarin ketika di Monef dari Kemendikbud mengenai BOS dan DAK, dia melihat bahwa Bu, kantin segini yang kalau kata saya sih dibandingkan sekolah lain mendingan gitu ya. Melayani 1.200 lebih anak nggak memadai. Ya Pak, kita harus bagaimana lagi? Kondisinya seperti ini ya apa adanya. Dan kadang-kadang di kantin juga nggak semuanya habis. Iya. Nah itu kalau kita harus menyediakan makan siang gratis juga, apakah ini akan dikelola oleh kantin? Iya. Atau dikelola kalau oleh guru nggak mungkin kayaknya. Atau pihak Nggak ketiga bisa. yang Atau mengantar pihak ketiga. catering. Dan itu juga kita perlu memeriksa higienisnya. Terus kemudian kalau nanti kemudian ada masalah dengan makanan, anak keracunan makanan karena ada bakterinya, karena harus melayani sekian ribu orang gitu ya. Bisa saja itu terjadi dan itu tiap hari. Betapa repotnya, kita belum bisa melakukan hal itu. Lain halnya ketika saya ke luar negeri gitu ya, mereka melayani di kantin, dibuka anak tuh makan berantri. Kita belum. Sudah infrastrukturnya sudah disediakan, sudah dibangun demikian rupa. Dan saya lihat kalau infrastruktur di sekolah-sekolah belum ada. Ya, kemana-mana saya pergi ya, ke Bali kemarin ngecek, belum ada. Kantin itu tidak kurang, belum representatif. Belum ada. Ya perlu ada hall untuk makan anak-anak. Ya. Terus kantinnya juga yang betul-betul fresh, masak di situ, belum ada. Belum bisa. Jadi ini hanya bincang-bincang kita saja supaya mungkin pemerintah juga sebelum memikirkan. Ya, mengeksekusi program ini. Jadi kita juga dari para kepala sekolah dari sekolah ini sudah memikirkan gitu akan bagaimana jadinya nanti di lapangan seperti itu. Baik, ini selanjutnya ke kurikulum Merdeka ini menurut Bu Eha, dengan berganti rejim sekarang, apakah perlu dilanjutkan atau kita melakukan revisi lagi? Ada kurikulum namanya rubah lagi, kemarin ada info kurikulum nasional. Nah,
Ini yang kemarin diskusi disampaikan juga kaget juga teman-teman di tim pengembang di Direktorat SMA dia. Terus akhirnya menyampaikan bahwa itu memang ada salah teks gitu ya. Bukan kurikulum baru, kurikulum nasional, tetapi kurikulum merdeka yang akan diberlakukan secara nasional. Launchingnya seperti itu. Kemarin penjelasannya seperti itu. Jadi bukan kurikulum baru, tapi kurikulum yang akan dilaunching, kurikulum merdeka yang akan dilaunching secara nasional, diberlakukan secara nasional. Gitu. Saya kira perlu penyempurnaan. Perlu penyempurnaan, dan guru-guru perlu memahami lebih dalam lagi makna dari merdeka, kurikulum merdeka dan merdeka belajar itu seperti apa. Betul. Dan ini juga perlu didukung oleh stakeholders yang lainnya, minimal dinas-dinas provinsi, dinas kota, dan juga kepala sekolah harus paham. Harus sering ngobrol. Betul. Dengan Pak Kepala Dinas, dengan stakeholder yang lain, harus sering ngobrol. Ini permasalahan di lapangan, belum transfer knowledge-nya itu tentang kurikulum merdeka itu merata pemahamannya. Iya, maka di masing-masing provinsi, kabupaten, kota tuh diperlukan adanya tim pengembang kurikulum. Pengembang kurikulum? Iya, tim pengembang kurikulum. Kebetulan saya dulu sebagai tim pengembang kurikulum di kota dan provinsi Jawa Barat itu sekarang kayak stagnan gitu, saya sedih juga gitu. Padahal itu think tanknya pengembang pemerintah daerah. Jadi harus ada yang mengendalikan, mengontrol, dan itu harus ada timnya. Betul. Jadi kita harus paham bagaimana mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kondisi sekolah, kondisi daerah, kebutuhan anak, potensi anak, bakat dan minat anak. Ini harus hati-hati. Dan ini mungkin bukan pemerintah daerah tidak memikirkan, mungkin belum ada yang masuk memberikan masukan. Dan ini ada peran di sini kepala sekolah ini ada organisasi kepala sekolah itu ada MKKS, ada aksi. Kebetulan Bu Eha ini dimandatkan kemarin oleh Pak Ketua Aksi yang pensiun ini langsung minta bantuan karena akan ada Rakernas 2024 ini aksi. Dan mungkin ini Bu Eha ada harapan nih Pak Ketua mantan yang baru pensiun ini ya tadi untuk memberikan masukan-masukan. Nah ini menurut Bu Eha posisi aksi ini kan sudah dari mulai Kemdikbud ke provinsi itu sudah mulai tersebar kemana-mana, dan di kota Bandung ini kelahirannya. Nah ini bagaimana menjaga ruhnya nih supaya tetap aksi ini menjadi bagian daripada support kepada pemerintah, support kepada para kepala sekolah untuk mengembangkan diri, dan kalau ada ide gagasan itu tempatnya disitulah ditampung. Betul. Jadi ini kan asosiasi kepala sekolah ya. Perlu dipahami disinilah kita mengembangkan kepentingan kita. Artinya kepentingan kepala sekolah dalam memajukan pendidikan di sekolahnya, kemudian bagaimana kita menjalin suatu kerjasama dengan berbagai pihak, kemudian juga bagaimana kompetensi kepala sekolah dikembangkan, kemudian kesempatan-kesempatan apa yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah selain sebagai pendidik menuju ke profesionalismenya yang lebih mumpuni, tetapi juga mungkin saja ada ide-ide gagasan dari kepala sekolah untuk lebih tinggi lagi. Contoh mungkin di suatu tempat di provinsi lain sudah ada open bidding untuk kepala dinas provinsi itu dengan seperti itu. Jadi di situ kesempatan bagi kepala-kepala sekolah untuk mencapai atau meraih aktualisasi dirinya sampai ke sana gitu ya. Bahkan saya dulu pernah ketemu dengan Bob Hope, dulu Perdana Menteri Australia, itu kembali sebagai ketua EI, International Education, itu guru, dia bisa jadi Perdana Menteri. Nah, di sinilah kesempatan bagi kita guru untuk bisa sebagai pendidik meningkatkan posisi kita di mana. Insya Allah lah, saya yakin dan percaya kalau dari kalangan kita, insya Allah ya akan lebih bermakna, akan lebih memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, di sini jadi kita tidak hanya berpikir pada profesi sebagai pendidik saja,
tetapi kesempatan untuk menduduki satu posisi yang lebih baik lagi di tempat yang lebih tinggi lagi. Nah itu dulu juga ayah saya sebagai guru bisa menjadi apa-apa gitu di atasnya. Jadi menduduki kepemimpinan di wilayahnya yang lebih luas lagi. Betul, bisa. Saya pikir, tapi kalau dari Jawa Timur ya kemarin itu termasuk ketua aksi juga ada yang masuk ke sampai Kemdikbud itu, menduduki posisi strategis di sana. Saya pikir ini juga Pak Toto nih masih usianya masih panjang, bisa. Masih panjang, tapi aku mengalir aja. Ya kalau kita dikasih kesempatan, ada hobi lain aku. Oke, dan Bu Eha ini menarik sekali bincang-bincang ini, dan ini kesempatan kita 2024 ini, rejim baru, pres pemikiran-pemikiran baru, mungkin menteri baru ya, dan ini juga kita harus, kalau kitanya tetap orang lama tapi mungkin energinya harus baru. Nah ini Bu Eha juga di Jawa Barat ini paling besar penduduknya, dan ini tempat lahirnya Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia di sini. Tapi sampai saat ini Jawa Barat itu belum masih memperlihatkan inovatifnya, kreativitasnya, terutama di aksi ini. Nah ini ke depan kira-kira apa program yang harus kita sesuatu lah yang harus kita lakukan ke depan yang produktif, konstruktif untuk dunia pendidikan ini? Iya, jadi saya berharap dunia pendidikan bisa fokus meningkatkan mutu pendidikan. Saya ingin tidak diganggu oleh hal-hal yang sifatnya akan mengganggu peningkatan mutu pendidikan. Punten ya. Saya sebagai kepala sekolah juga, mungkin semua kepala sekolah di sini merasakan ada berbagai fitnah dari LSM dan lain sebagainya. Kita perlu perlindungan hukum yang nantinya akan membuat kita nyaman bekerja. Kemudian kalau orang nyaman bekerja, pasti ide-ide kreatifnya muncul di situ banyak. Nah disitulah kita harus senantiasa bisa, walaupun ya kata orang ini tantangan buat kita, tetapi kalau kita terus-terusan diganggu sama hal-hal seperti itu, itu exhausting nantinya. Kita habis energi kita untuk melakukan hal itu. Nah, makanya kita dengan adanya asosiasi kepala sekolah ini, kita kuatkan gitu. Jangan sampai kita diperlakukan semena-mena dengan orang yang tidak paham soal pendidikan. Kita harus kuatkan gitu. Kita bersatu, bergenggam erat, supaya kita juga mereka itu memang mereka berdalih bahwa ini adalah salah satu bagian investigasi dan lain sebagainya ya, yang akan akuntabilitas dan lain sebagainya. Loh, kita juga kan ada mekanisme, ada SOP yang di situ sudah kita lalui. Ya nggak mungkin lah kita melakukan hal-hal yang istilahnya menjadi sesuatu yang merugikan negara gitu ya. Ya, jadi kita itu kan guru itu kan profesi ya. Betul. Seperti dokter. Artinya kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan, itu ada etika profesi dulu yang harus ditegakkan di situ. Jadi artinya ya mungkin ini tantangan buat para kepala sekolah bahwa ya dalam kerja profesional itu kita harus membangun kode etik dan dipegang bersama-sama. Dan ini harus melalui sebuah organisasi. Dan kepala sekolah sudah ada ruangnya di situ. Ya, mungkin ini saran Ibu Eha untuk kepada teman-teman yang lain atau kita semua, supaya kita ini bekerja nyaman. Kemudian secara profesi kita dilindungi. Kemudian secara organisasi kita juga pengenlah organisasi itu seperti organisasi yang lainnya, sebenarnya sudah ada dokter, ada di bidang hukum, itu mereka punya peran di situ. Nah ini bagaimana nih pesan-pesannya Bu Eha? Iya, jadi eksistensi kita harus mendapat acknowledge ya, mendapat pengakuan dari masyarakat. Nah disitulah peran kita, tupoksi kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menunjukkan bahwa kita itu pendidik yang tidak profesional itu. Dengan berkarakter dan profesional itu yang pertama.
Terus yang kedua, janganlah takut untuk berkreativitas. Ya. Karena disinilah kesempatan kita untuk berkontribusi pada negara ini, untuk membangun bangsa. Kita kan dibutuhkan oleh generasi penerus kita, maka kita pun harus memberikan peneladanan juga bagi teman-teman, bagi anak-anak, bagi generasi muda, bagi teman-teman kita. Jadi kita harus menunjukkan karakter kita yang patut diteladani oleh semua orang. Karena guru itu diguru dan ditiru, itu harus paham di situ. Dan janganlah takut untuk berkreativitas, walaupun itu berbeda dari yang lain. Seperti Pak Toto kan juga kan kelihatannya orangnya creativity-nya bagus banget. Terus juga membangun networking dengan berbagai negara. Kebetulan saya juga masuk di situ dengan berbagai negara di dunia internasional. Jadi di situ kesempatan kita untuk mengenal dunia lain. Sudah sejauh mana negara lain itu berkembang. Jangan sampai kita juga dikatakan bahwa underdog aja gitu ya, dengan literasi dan numerasinya. Tapi saya jujur aja hati-hati juga dengan itu. Saya termasuk orang yang salah satu orang yang tidak mau mindsetnya dipatok seperti itu. Kemudian dijustifikasi seperti itu. Kita jangan mau lah oleh negara lain bahwa kita dikatakan tidak bisa apa-apa. Nyatanya kita bisa lakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, kita jangan sampai dibangun sebuah inferior. Jadi kita pola pikir inferior. Yang inferior, yang akhirnya tidak bisa mandiri. Nah ini jadi kita bergantung terus kepada negara lain. Nah ini diciptakan peluang-peluang seperti itu, kita manfaatkan gitu. Dengan merdeka belajar kita manfaatkan itu. Dan itu kuncinya ada di guru dan kepala sekolah. Betul. Mengubah pola-pola pikir yang inferior tadi masyarakat menjadi superior. Itu ada tugasnya di kepala sekolah dan guru. Harus confidence. Anak itu, kalau saya selalu membangun confidence anak-anak, kamu bisa, kamu mungkin gak bisa. Tuhan itu menciptakan kita lebih dari segalanya, makhluk yang luar biasa. Dan di otak kita, sel-sel kita tuh miliaran. Kita baru berapa persen dimanfaatkannya. Nah itulah kata saya. Bisa. Baik. Ini lumayan sudah panjang ngobrol-ngobrol kita, Bu Eha, dan mungkin suatu saat kita tambah lagi waktunya. Dan pemirsa Libel Podcast dimanapun berada, obrolan tadi dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Ananda Eha Julaiha MPD ini mungkin adalah bagian daripada bagaimana kondisi dunia pendidikan saat ini. Jadi kita menyaksikan bahwa memang para kepala sekolah itu berusaha mewujudkan, memberikan layanan pendidikan yang terbaik kepada masyarakat. Tapi itu tidak mudah. Tetapi kita kepala sekolah menyadari bahwa tanggung jawab besar Republik ini mengubah tadi pola pikir inferior menjadi pola pikir superior yang bisa menguasai dunia ini adalah PR besar kita semua. Tetapi kita akan berusaha terus melakukannya supaya Indonesia ini betul-betul menjadi bangsa besar. Dukungan dan kerjasama dengan semua pihak. Dan kerjasama. Kita sudah mulai harus berpikir untuk berkolaborasi bersama-sama karena masalah bangsa ini terlalu besar. Dan kalau kita selalu menjadi lawan dalam memperjuangkan generasi bangsa yang akan datang ini, menurut saya akan terjadi sangat sulit kita untuk 2045 ini mencapai Indonesia Mas. Demikian mungkin para pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.